Ini sekalian gue buka ya biar ketahuan gitu ya. Ini nggak apa-apa kalau cuma buat ngetes bentaran doang, karena di atas itu masih ada olinya. Oke, Om coba nyalain. Nah, nah ini suaranya begini. Oke, ini udah nggak stabil, dia udah nggak ngayun. Nanti suara ini kencang, dek 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 dek, udah matiin dikit ya. Oke, nah ini oblaknya udah kelewat banyak. Tuh, ini suara dia. Kalau ditutup, dia suara lebih keras, dek 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 gitu. Ini karena udah kebuka. Tadi gue lupa juga videoin. Kan takutnya malah panas. Nah ini dia udah space-nya itu udah banyak banget, udah bablas gitu ya. Jadi kalau beli baru kan ada oblaknya juga, iya betul. Tapi dia oblaknya cuma segini doang, nggak banyak. Ya. Paling sedikit. Ori baru bawaan pabrik dia ada space, tapi nggak banyak. Ini banyak banget tuh, sampai berapa derajat nih sih. Pakai SKO kan, kemarin gue kan selalu ngerekomen yang SKO. Dia memang ngepres, tapi ketika dipasang nanti pasti ada space-nya sedikit gitu. Ketika dia udah dipasang karet itu elastis. Nah karetnya itu gue selalu pakai yang SKO. Perbedaannya dia itu lebih ngepres buat sekedar saran aja. Kalau mantek jangan digerinda gini aja nih, kalau buat ngelepasin paku kelingnya. Kalau bisa dibor. Om tolong. Ini di sini titik dulu tengahnya nih, biar kita ngebornya tuh nggak lari. Jadi pas dibor itu nggak lari kemana-mana. Karena kalau lu gerinda nanti gini aja nih, kemakan nih plat sengnya nih. Lama-lama lambat laun, kalau yang gerindanya kadang-kadang tuh tukang, ya maaf ya nih, oknum lah ya, oknum tukang bubut tuh kadang-kadang sadis juga ngegerindanya gitu, sampai apa ya, kegerustar ada gue bekasannya kemarin. Oke Om, bismillah. Nah ngegerindanya itu jangan sampai habis banget gitu ya, cukup segini. Terus dipantek nih ini. Udah. Dia bersih, rapi ya. Ini contoh satu. Nanti yang ini nggak gue videoin karena baik kelamaan. Nah ini yang digerinda tuh begini nantinya tuh, pada colong-colong, dan dia airnya pada melengkung nggak jelas. Berantakan. Ini udah kita bor, dia lebih rapi ya. Ini lebih rapi. Nah resikonya kalau pakai gerinda, ini kalau nggak salah ini dah yang kena gerinda. Ini dia nih tuh kena ke gerinda. Ya. Nah ini risikonya kalau pakai gerinda tuh, kena ke gerinda tuh. Oke, ini sekali lagi ya. Ini yang lamanya, udah oblak banget. Nah ini juga yang karet kopling, tapi ini gue lupa mereknya apa ya, karena emang gue simpen buat acuan. Nah perbandingannya sama tuh, oblak banget. Nah ini yang SKO, ini sekali lagi nggak ada unsur endorse. Ini SKO. Oke, perbedaannya jauh banget, dia lebih ngepres tuh. Oke tuh, dia ngepres banget. Ini yang merek SKO. Ini yang lama nih, yang udah keras. Ini udah keras, ini keras banget, udah nggak ada lenturnya karena karet itu ada masa expirednya. Oke, nah ini yang merek apaan tahu nih, gue lupa dah. Pokoknya yang pernah gue pakai mereknya yang oblaknya sama kayak gini, Cerin ya, merek Honda-Hondaan yang bungkusnya Honda gitu ya. Nah Honda itu nggak ngeluarin karet kopling secara terpisah, tidak ngeluarin, dia pasti satu set. Kalau ada yang mereknya Honda terus dibilang ori, itu udah pasti KW. Bungkusnya Honda-Hondaan udah pasti KW. Nah terus untuk pemasangan, ini kadang-kadang nih suka salah paham nih. Kadang-kadang dia begini, harusnya begini nih di sini. Bukannya begini, tapi dia madepnya ke atas. Madepnya ke atas, bukannya tengkurap, bukan, tapi dia celentang lah. Itu karena celentang tuh lebih enak daripada tengkurap. Nah satu lagi buat kemarin ada yang nanya nih,
Bang, kalau buat CB series lu pakai punya Fiction. Nanti dipapas ini disesuaikan aja tinggiannya. Oke, cutter lu masukin dulu gini, tek, baru dipapas. Oke. Nah, terus manteknya kalau lu mau mantek sendiri, ini kan pakai kelingnya lebih panjang. Panjangan ini nanti. Ntar gue ini dulu videonya. Nah, ini ketika udah kepasang, ini udah kepasang, dia lebih rapi. Ini panjang nih, rata-rata panjang. Jadi dia dipotong nih. Nanti dikira-kira dah. Segini nih biasanya kalau gue motong. Karena ini kepanjangan. Nah, ini setelah gue potong, nah ini disesuaikan aja. Ini juga masih agak panjangan sih sebenarnya. Kalau kurang pendek nanti dipotong aja. Nah, terus untuk ngetoknya, ketika lo mau mantek, yang paku yang lainnya tuh di sini dulu, biar dia nggak geser. Kadang ring yang di dalam tadi tuh plat jadernya itu suka geser. Palunya pakai palu yang kecil, jangan palu yang segede gaban. Orang berpikir cepat, nanti dia melengkung di tengah, bengkok. Nah, itu bisa bikin pecah. Nah, ngetoknya lu tatakin. Kalau gue biasanya ntar udah aku pakai bekas inian nih. Ya lu paham dah. Penting buat nganjel dia di bawahnya. Sorry om, kita tolong om. Ini dia diganjel dia ya, pas di sininya. Sorry ya. Ini di sininya diganjel kayak dia nih, gini. Nah, ngetoknya jangan buat debuk, santai aja. Nah, jangan dipatenin dulu, tinggal seberangnya. Nah, ini hasilnya udah jadi ya aku lumayan lah satu. Ini aman, kita nggak ke gerinda, nggak ada resiko kena gerinda gitu. Yang kedua, platnya ini aman juga, nggak kayak gini nih udah tipis-tipis nih. Ini masih mendingan, ada yang lebih parah dari ini. Nah, itu akhirnya gantinya satu set ya. Oke, ini tuh aja. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat.